Number 1. Hello, how are you today? Apa kabar hari ini? I hope all of you are in good condition. Mem berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Mem Alfi dalam video pembelajaran komputer menu home phone. Mari kita ikuti video selanjutnya. Oke, sekarang Mem akan menjelaskan tentang menu home phone pada Microsoft Word. Tujuan pembelajaran dengan belajar menu home phone, maka siswa akan mampu membuat naskah dengan menggunakan variasi dan efek huruf pada Microsoft Word. Icon pada menu home phone terdiri dari 14 icon. Yang pertama, font memilih jenis huruf. Yang kedua, font size mengatur ukuran huruf. Yang ketiga, grow font memperbesar ukuran huruf. Yang keempat, shrink font memperkecil ukuran huruf. Yang kelima, clear formatting menghapus pemformatan teks. Bold menebalkan teks. Yang ketujuh, italic memiringkan teks. Kedelapan, underline memberikan garis bawah pada teks. Kesembilan, strike through memberikan tanda coret pada teks. 10, mengetik karakter di bawah huruf. Ke-11, superscript mengetik karakter di atas huruf atau pemangkatan seperti contoh X pangkat 2. Yang ke-12, change case mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. 13, text highlight color memberikan warna stabilo pada teks. Dan yang ke-14, font color mengatur warna. Bagaimana menggunakan icon font pada menu home Microsoft Word. Perlu diperhatikan bahwa setiap kali kita akan memberikan efek pada teks atau naskah yang sudah diketik, terlebih dahulu di blok ya. Contoh, kita blok judulnya, kemudian kita ganti hurufnya. Misalnya ganti dengan Arial Black. Ukurannya misalnya 20. Kemudian untuk icon ini juga sama, dia memperbesar huruf, tapi bedanya ukurannya tidak kelihatan. Ya, contoh ya. Ini shrink perkecil. Kalau ini perbesar, ini perkecil. Kemudian perhatikan, ini kan sudah ada formatnya, sudah dibuat cetak tebal. Kemudian ukuran hurufnya besar. Kalau kita klik icon clear formatting, maka dia akan kembali ke semula. Dia akan hilangkan cetak tebalnya, huruf besarnya. Kemudian dia akan hilangkan hurufnya atau kembali ke huruf semula. Perhatikan. Ya, dia kembali kecil, kembali ke semula. Kemudian kita akan gunakan lagi icon berikutnya. B, itu cetak tebal ya. Kita perbesar dulu seperti tadi. Ini B cetak tebal. Kalau mau hilangkan, blok kembali, klik lagi icon B-nya, bold ya. Ini I, italic cetak miring. Kemudian U, underline atau cetak garis bawah ya. Oke. Berikut, kalau kita ingin membuat garis di tengah teks, misalnya blok teks ini, kemudian kita klik icon ABC yang ada garisnya, namanya strike through ya. Ya, dia muncul garis. Berikutnya icon subscript. Perhatikan contohnya ya, X2. Jadi misalnya kita akan membuat angka 2 ini berada di bawah. Memperbesar dulu supaya kelihatan ya. Ya. Angka 2 ini di blok, kemudian klik subscript. Dia akan berada di bawah angka 2 ini ya. Ya, seperti ini. Ini namanya subscript. Sedangkan kalau yang ini, kasih besar lagi ya. Kalau yang ini memblok, kemudian memilih
superscript, maka dia akan berada di atas atau seperti pangkat ya. Jadi ini subscript, ini superscript. Super yang di atas. Icon berikutnya, icon change case. Itu untuk merubah huruf kapital, huruf kecil. Contoh ya, blok teks ini. Kemudian kita klik icon AA ini atau change case, kita pilih. Kalau upper case berarti semua huruf jadi besar ya. Perhatikan huruf jadi besar semua kan. Mem kasih besar supaya lebih jelas ya. Jadi kalau kita pilih upper case, hurufnya jadi besar semua. Kalau kita pilih sentence case, hanya huruf pertama yang besar. Ini kan G, gunakan hanya huruf pertama atau sesudah tanda titik. Berikut, misalnya kita pilih lower case, semua huruf akan jadi kecil. Semua huruf jadi kecil ya. Kalau kita pilih upper case, jadi besar semua hurufnya. Semua yang diblok. Jadi kalau cuma blok sampai di sini, berarti hasilnya hanya ini yang diperubah. Kalau kita blok semua, berarti semua itu akan dirubah. Misalnya kita pilih ulang ya, huruf besar, upper case, semua akan jadi huruf besar yang diblok. Kita akan belajar memberikan warna. Jadi blok teks yang akan diwarnai, klik icon warna atau font color, pilih warna yang disukai, misalnya warna merah. Kemudian baris berikutnya misalnya warna hijau dan seterusnya. Jadi untuk pemberian warna tergantung selera masing-masing ya. Kemudian dalam satu paragraf atau satu teks ataupun satu baris kita bisa menggunakan lebih dari satu perintah. Contoh seperti ini, kita pilih misalnya warna merah, kemudian pakai cetak tebal, pakai garis miring, pakai garis bawah, bisa. Jadi dalam satu naskah, satu teks, satu paragraf, satu baris atau satu kata, kita bisa menggunakan lebih dari satu perintah. Contoh virus corona ini kita buat warna merah, kemudian cetak tebal, kemudian kita bisa rubah ukuran hurufnya ya, seperti itu ya. Oke, ini untuk menu font pada Microsoft Word. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat buat adik-adik semua. See you the next video. Bye bye.